Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Yonas Prasetyo masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel. Ketemu lagi kawan di hari Sabtu ya, 17 Desember 2022. Tak terasa di penghujung tahun ya. Balik lagi ke grup yang kita sayangi ya, grup Bonton Makro. Kita coba cek-cek apakah ada yang baru di sini. Ya. Oh, ini ada ya. Kalau memahami DAX secara cepat bisa mendapat tutorial di mana ya? Apa ya? Pertanyaan singkat, padat, tapi perlu penjelasan sangat panjang ya. Sebenarnya kalau mau dapat tutorial ya jelas tutorialnya ada di Microsoft ya, yang paling lengkap ya. Anda bisa mendapatkan semua tutorial mengenai DAX di webnya Microsoft. Mungkin nanti akan kita coba cari bersama di sini ya. Tetapi syarat yang kedua adalah syarat cepat ini ya. Karena saya banyak tutorial sih, jika memang mau yang bentuknya tulisan ada di webnya Microsoft, dokumentasinya Microsoft. Akan tetapi jika emang yang bentuknya visual ya tentu saja di YouTube ya. Di YouTube banyak tutorialnya baik yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya. Karena setahu saya sih selama ini masih yang banyak masih dalam bahasa Inggris. Karena emang DAX ini belum banyak dikenal di teman-teman yang pakai Excel ataupun Power BI di Indonesia ya. Cuman ini sekedar sharing saja buat teman-teman. Saya menggarisbawahi kata cepat di sini. Jadi memang kalau menurut saya semuanya ada prosesnya, tidak bisa secara instan ya. Apa yang dia cepat secara instan biasanya juga akan hilang secara instan juga atau secara cepat. Jadi dan memang DAX ini perlu pemahaman khusus ya. Dia mirip dengan Excel tapi beda ya, identik kalau saya bilang. Jadi mungkin ini ya yang bisa saya jawab untuk pertanyaan adalah sedikit demo terkait DAX, dasar-dasar sih, tapi bisa jadi bekal juga sebagai gambaran teman-teman yang mau belajar mengenai DAX ya. Oke, kita buka dulu Excelnya. Excel DAX ini ada di Power Pivot maupun di Power BI. Sedangkan si Power Pivot ada di Excel dan Power BI ya ada di Power BI ya. Kita klik pada blank workbook karena kita core-nya atau tutorial dasarnya adalah di Excel, saya buka Excel saja. Dan saya akan jelasin mengenai Power Pivot ya. Di Excel saya sudah ada tab Power Pivot di sini ya. Jadi buat teman-teman yang belum ada Power Pivotnya silahkan aktifkan di add-in ya. Teman-teman bisa klik pada developer yang sudah ada tab developer, kemudian klik pada com add-in kalau nggak salah ya. Di sini ada Microsoft Power Pivot ya. Atau jika teman-teman belum punya tab developer juga, bisa klik pada tab file, kemudian klik pada tab option, pilih pada add-in di sini. Add-in. Nah, kemudian pilih pada com add-in tadi ya. Com add-in. Nah, teman-teman bisa klik pada Microsoft Power Pivot, cari ada yang ada di sini nanti ya. Tentu teman-teman akan menemui untuk Power Pivotnya. Karena saya sudah menyematkan Power Pivot, maka Power Pivot saya nggak ada di jajarannya inaktif di sini, tapi masuk di jajaran aktif application add-in. Buat teman-teman yang belum mengaktifkan, tentu nanti akan mendapati Microsoft Power Pivot for Excel di sini ya. Kemudian pilih dan klik OK. Dan untuk mengaktifkan, centang saja pada com add-in di sini ya, Power Pivot for Excel, kemudian klik OK. Nanti teman-teman akan mendapati satu tab baru dengan nama Power Pivot. Oke, untuk Power Pivot ini base-nya adalah atau dasarnya adalah tabel style di Excel atau tabel yang ada di Excel. Tentu teman-teman kalau mendengar tabel nggak asing ya, karena di Excel kita sering begini, membuat nomor, kemudian di sini misalnya data. Saya di sini ada 1, 2 dan seterusnya. Misalnya saya punya 10 data lah ya, saya buat gambaran saja 10 seperti ini. Kemudian datanya saya bikin angka acak saja dari 20 sampai 1200, 1300. Kemudian saya klik dan drag. Saya copy dan paste value saja seperti ini. Nah, ini namanya data. Jajaran data yang ada di sel. Biasanya teman-teman akan mewarnai dengan border seperti ini dan menganggap ini adalah tabel.
Nah, yang dimaksud sebagai tabel di Power Pivot bukanlah ini, tapi kita harus mengklik dan blok ini datanya. Kemudian kita format as table dengan cara klik pada home dan klik pada styles di sini, pilih pada format as table. Kemudian kita pilih warnanya, pemilihan warna bebas aja, tidak terpengaruh, tidak mempengaruhi hasilnya. Saya klik pada yang warna hijau. Ada pop-up seperti ini, create a table. Ya, kita ingin membuat tabel. Where is the data for your table? Ini adalah range-nya sudah betul B2 sampai C12. Kemudian saya centang untuk my table header. Kenapa? Karena memang baris pertama dari data saya adalah nama dari header atau kolomnya. Saya klik OK. Sesuai dengan warna yang kita pilih dan tandai di sini ada tab yang baru muncul yaitu tab design. Dan ada tabel yang ada namanya yaitu table name. Kita namai saja tabel 1, tidak usah dirubah. Bisa ini kita rubah dengan nama sesuai selera kita, monggo saja, tapi di sini saya tidak merubahnya. Oke, setelah kita mempunyai data di sini ya, baru kita bisa memasukkan ke dalam si Power Pivot-nya ya. Jadi, klik pada salah satu bagian tabelnya, kemudian klik pada Power Pivot, klik pada Add to Data Model. Ya, sebelum saya klik pada Add to Data Model, kita buktiin apakah di Power Pivot sudah ada data ini dengan cara klik pada Manage. Nanti jendela Power Pivot akan terbuka. Kita tunggu sebentar. Ya, jendela Power Pivot terbuka kan, tetapi belum ada tabel yang ada di sini. Tampilannya bersih seperti ini ya. Kemudian kita balik lagi ke Excel dengan cara mengklik pada tombol Excel di sini. Kita klik pada salah satu bagian tabelnya dan klik pada Add to Data Model. Kita tunggu sejenak dan datanya akan masuk ke Power Pivot atau jendela Power Pivot di sini dengan nama yang sama tabel 1 dan data yang sama persis seperti yang ada di Excel kita. Ini adalah langkah pertama dari rangkaian belajar DAX ya. Karena DAX hanya bisa diakses melalui Power Pivot, tidak bisa diakses di Excel, maka kita harus membuat semua rumus dan analyticalnya di Power Pivot atau di jendela Power Pivot di sini. Oke ya teman-teman ya. Kemudian DAX singkatannya adalah Data Analytical Expression. Kalau di Excel apa namanya? Namanya function atau rumus sebenarnya. Jadi kita ada di Excel di sini di tab data, kemudian ada formula, di sini ada banyak formula. Sebenarnya DAX itu adalah formula-formula di Excel ini. Akan tetapi perlakuannya sedikit beda. Jika Excel memperlakukan semua rumusnya ada di satu sel, misalnya kita membuat ini sum dari ini ya, kita klik pada sama dengan, kemudian sum, klik dan drag seperti ini, tutup kurung. Kita memperlakukan sum ini untuk satu sel demi sel seperti ini. Di sini menjadi tabel 1 kolom data karena kita sudah membuat sebagai data. Kita juga bisa menuliskan dengan range-nya yaitu C3 sampai C12. C3 sampai C12. Tekan enter. Hasilnya adalah seperti ini. Di bawahnya kita bisa memperlakukan hal yang sama untuk formula yang berbeda. Misalnya max dari C3 sampai C12. Kurung tekan enter, hasilnya adalah seperti ini. Jadi setiap sel mempunyai satu perlakuan yang berbeda. Tapi di DAX kita tidak bisa seperti itu. DAX perlakuannya adalah kita memperlakukan satu baris kolom seperti ini hanya untuk satu formula. Jadi perlakuannya bukan sel by sel tapi kolom by kolom. Jadi kita cukup menuliskan untuk formula sum. Kita tulis seperti ini. Sum, kita tulis di sini sama dengan sum, formulanya sama atau ada banyak kemiripan dengan adanya di Excel. Sum dari tabel 1 kolom data di sini. Jadi tidak bisa kita menuliskan selnya ya. Karena nggak ada sel di sini. Jadi saya pilih pada tabel 1 kolom data di sini, double klik, tutup kurung, tekan enter. Hasilnya sudah muncul. Kita sudah membuat measure namanya ya. Measure itu satu bisa dikatakan formula ya, formula di DAX. Nah, sebenarnya dengan cara ini pun kita sudah bisa memanfaatkan DAX ya. Nah, jika Excel kita bisa langsung merefer ke sini, ke selnya misalnya, jadinya kita tulis di sini total data adalah seperti ini. Kita bisa menuliskan sama dengan E3, tekan enter, hasilnya adalah angkanya. Nah, untuk DAX seperti apa? DAX tidak seperti itu. DAX hanya bisa diakses di pivot table. Jadi perlakuannya DAX itu ya untuk outputnya untuk di pivot table. Jadi formula yang kita perlakukan di pivot table. Jika
Excel formulanya bisa kita terapkan di cell by cell. Untuk DAX kita perlakukannya di pivot table ya. Jadi misalnya di sini saya ganti dengan nama. Saya di sini saya ganti dengan Heru, Monas, kemudian VBA. Saya copy aja di sini ya. Copy, paste lagi seperti ini. Saya tulis lagi misalnya di sini Excel. Kita coba refresh ya. Data kemudian refresh. Data yang ada di Power Pivot juga ikut mengikuti apa yang sudah kita rubah. Jadinya ada Heru, Monas, dan lain sebagainya. Dan kita bisa menerapkan measure yang tadi kita buat. Measure 1 ini ya. Misalnya kita namai dengan total data seperti ini. Kita bisa membuat satu pivot table dengan cara mengklik pada Power Pivot tadi. Kemudian masih di sana ya, kita tekan enter dulu. Nah, ini sudah aktif. Kemudian kita pilih pada pivot table di sini. Kita pilih pada existing worksheet saja, centang. Kemudian saya pilih di sini ya. Saya pilih di sini. Ini saja. Klik OK. Klik OK. Kita sudah punya blueprint dari pivot table-nya dan kita coba expand yang ada tabel di sini. Kita sudah punya satu measure tadi yang kita namai dengan total data. Saat saya klik pada nama di sini, saya drag pada row ya. Saya minimize dulu, saya geser ya. Iya, seperti ini. Kita sudah mempunyai nama-nama yang ada di kolom nama yang sudah dihilangkan duplikasinya. Kemudian kita bisa klik total data di sini, kemudian drag di values di sini. Maka akan muncul total dari masing-masing. Untuk Excel adalah 309, betul 309. Untuk Heru adalah totalnya 2418, yaitu penjumlahan dari 820, 334, dan 1264. Demikian seterusnya. Ini adalah dasar sekali dari DAX. Jika pertanyaannya bagaimana kita bisa cepat memahami, sebenarnya saat ini pun sudah memahami karena kita sudah bisa membuat satu measure dan menerapkannya di pivot table. Yang jadi pertanyaan lagi adalah sebenarnya bukan cara cepat ya, tapi cara menggunakan kalau menurut saya. Jadi jika redaksi pertanyaan tadi di sini adalah kalau memahami DAX secara cepat, ya itu nggak akan bisa. Semua berproses ya, karena cara yang paling gampang untuk memahami secara cepat adalah menerapkannya satu persatu, mempraktekannya satu persatu. Oke ya, gitu ya teman-teman yang bertanya, temannya kita yang bernama Updi ini, saya nggak tahu lah cewek atau cowok. Jadi tips saya, bagaimana cara memahami DAX secara cepat, praktekkan apa yang ada di tutorial-tutorial yang ada. Jadi misalnya menemui satu kasus di YouTube, kemudian teman-teman tahu tutorial di sana, coba tiruin dan praktekin. Ya. Kemudian jika ingin mengeksplor satu formula-formula yang ada di DAX, teman-teman bisa mengunjungi webnya Microsoft ya. Tulis saja di sini DAX Expression Microsoft ya, Microsoft. Ntar kemudian kita coba cari web yang langsung dari Microsoft ya. Ini Learn Microsoft DAX Overview, klik saja di sini. Nah, ini kita bisa lihat di sini tentang DAX, kemudian banyak video yang diajarkan di sana, sampel model, DAX function di sini teman-teman bisa belajar dari sini ya. Karena banyak sekali formula yang kita bisa pelajari tentang DAX. Sama seperti formula di Excel. Ini ada aggregate function, ada date time function, ada banyak di sini, kalender auto. Kemudian yang filter juga ada di sini, filter function ada all cross filter, all except. Ini semua adalah formula di DAX. Yang tentunya di Excel belum ada ya, karena beda sih, DAX bukan Excel dan Excel bukan DAX ya. Nanti silakan dipelajari, ini webnya, nanti akan saya sertakan di deskripsi untuk linknya yang ini. Kemudian satu masukan lagi jika ingin belajar DAX adalah belajar dari buku ya. Kalau saya kemarin, coba saya buka, ini saya kemarin sempat beli buku ya tentunya dari luar negeri ya, karena emang
belum banyak yang bikin buku mengenai DAX, atau belum ada, pernah saya lihat memang belum ada. Ini buku-buku saya terkait Excel maupun apa yang saya sukai. Ini Power Pivot. Ini adalah buku yang saya beli dari Rob Collie dan teman-teman yang membuat ya. Kemudian ini adalah bukunya, mungkin saya tunjukkan sedikit ya, sebentar ya. Channel di mana buku saya? Books file, kemudian buku saya Rob Collie di mana ya? Sebentar ini. Rob Collie ini adalah bukunya. Saya dulu belajar dari sini, meskipun belum saya baca semuanya juga. Ini ya, belum ada kesempatan untuk mencoba semuanya, tapi saya sudah dapat gambaran tentang DAX-nya. Ini teman-teman bisa baca di sini Power Pivot and Power BI. Saya dulu beli dengan harga kalau nggak salah $26 ini. Silahkan dibeli dari Pak Rob Collie dan Avising di sini ya. Lumayan sih, bahasanya lugas, nggak banyak teori dan langsung dipraktekkan di sini. Memang tampilan atau layoutnya agak sedikit ya, dalam bahasa saya adalah spesial, tapi ya isinya menarik. Saya udah punya 2 buku mengenai DAX. Nanti silakan teman-teman cari aja di Amazon atau di toko buku online yang ada ya. Jadi di sini kita akan diajari untuk dasar-dasarnya dulu untuk memahami Power Pivot, kemudian ininya ruang lingkup dari si DAX ini, kemudian kita akan mulai belajar merambah dari cara kerja si engine yang ada di DAX ya. Kemudian step by stepnya belajar ada di sini. Jadi nanti teman-teman akan diajari untuk step-stepnya untuk belajar Power Pivot dan memahaminya. Kemudian buku yang satu lagi yang saya pelajari adalah karangan Marco Russo sama siapa ya kemarin ya, lupa saya. Alberto Ferrari kalau nggak salah ya. Mana ya? Sebentar, saya cari dulu. Advanced Modeling, kemudian ya, ini adalah buku-buku saya di Excel. Mastering VBA. Saya taruh di mana ya? Sebentar. O'Reilly Definitive Guide of DAX gitu judulnya. Definitive Guide of DAX, coba di sini ya. Saya cari dulu definitif. Oke, saya post dulu untuk videonya, nanti saya cari dulu filenya ya. Ya, ini adalah bukunya Definitive Guide of DAX. Nah, saya beli ini kalau nggak salah sekitar $23-26 antara itu juga. Buku ini lebih tertata sih untuk view-nya, akan tetapi teman-teman harus punya sedikit dasar sekali untuk pivot table-nya untuk bisa mengikuti buku ini ya. Menurut saya bahasanya sedikit agak susah dipahami, karena menurut saya loncat-loncat lah ininya keterangannya, akan tetapi untuk dasar pemahamannya saya lebih senang untuk buku ini ketimbang buku yang saya tunjukin pertama tadi. Ini dijelaskan dari mulai awal, using basic table function, kemudian understanding evaluation context. Jadi memang di DAX itu ada namanya raw context, ada namanya filter context, kemudian ada evaluation context. Dan yang paling powerful adalah ini understanding calculate ini. Calculate ini formula yang nanti akan banyak-banyak sekali teman-teman pelajari jika ingin belajar mengenai DAX ya. Silahkan cari bukunya, silahkan beli kalau emang beli. Ya, harganya untuk aslinya emang $26 ya, monggo aja jika emang punya rezeki. Nah, ini adalah bukunya, rapi sekali untuk tampilannya dan kita bisa gampang untuk menggunakan buku ini. Nah, ini dijelaskan juga who this book is for, jadi dia jelaskan yang bisa mengikuti buku ini siapa saja gitu ya.
Jadi ya emang bahasa Inggris sih, akan tetapi bisa lah kita ikuti ya. Ini cara buku ini disusun, kemudian gimana cara belajar dari buku ini itu disebutin, diajarin. Ya, untuk isinya kurang lebih saya lihatin sekilas ya. Ya, memahami data model, kemudian memahami hubungan atau relasi antar tabel, kemudian kita diajarin untuk menerapkan formula-formula yang ada di DAX, ini ada di pivot table ya. Kemudian cell versus table yang seperti saya sampaikan tadi ya, di Excel kita bisa memainkan cell by cell, tapi di DAX kita memainkan untuk tabelnya atau nama kolomnya, bukan lagi cell by cell. Itu ya teman-teman ya, sedikit apa yang saya pahami mengenai DAX. Tentu saya juga masih belajar, kan tetapi jika pertanyaannya bagaimana cara cepat mendapatkan ilmu, saya rasa tidak ada yang cepat, nggak ada yang instan di dunia ini. Yang harus dipelajari adalah praktek dan teori harus seimbang ya. Itu yang menurut saya. Mudah-mudahan share saya ini bisa diambil manfaatnya buat teman-teman. Menurut saya apapun yang ada di ilmu komputer itu tidak ada yang instan, nggak ada yang simsalabim berbisa, semua berproses. Ya, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Buat teman-teman yang tetap pengen belajar DAX, silahkan saja mencari resource yang ada, atau mungkin tanya saja case by case di grup ini, akan saya jawab sebisa saya. Oke, terima kasih teman-teman, tetap semangat untuk belajar Excel maupun DAX maupun Power BI. Bertemu kembali dengan saya Romuald Suprastio, masih dalam rangkaian tutorial mengenai Excel di channel Kawan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.